Sekian perhatian bagi seluruh warga Instagram dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya, Presiden Gen Gledek. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu para menteri-menteri saya untuk membuat video yang hebat. Terlebih dahulu, akan saya perkenalkan menteri-menteri saya yang hebat pula. Yang pertama, Andrea Subena SPG. Yang kedua, Jenis Asli, bukan kaleng-kaleng. Dan yang terakhir adalah saudara David bin Brad Pitt. Tanpa berlama lagi, marilah kita memulai video ini. Dan jangan lupa tuh like, comment, and subscribe to my channel. Hai guys, kalian tahu gak sih? Apa tuh? Enggak. Ya elah, jangan itu dulu ngapa? Lah, kan nanya. Yaudah, dengerin dulu nih, ini penting, oke? Di zaman sekarang tuh banyak banget berita-berita diskriminasi dan rasisme. Hal ini terjadi karena kurangnya toleransi terhadap orang lain. Oh gitu. Toleransi adalah salah satu faktor dari integrasi, sedangkan Indonesia adalah negara yang multikultural. Sebagai warga negara, seharusnya kita punya kesepakatan dan juga komitmen bersama. Jadi, integrasi adalah penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Lah, sejak kapan lu pinter, Dek? Tuh kan mulai aja diskriminasinya. Ayo fokus menteri-menteriku. Siap Pak Presiden. Nah, ada faktor-faktor pembentuknya nih. Ah, gue tahu. Sini gue jelasin. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu ada 3. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan masyarakat Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Sedangkan faktor-faktor penghambat integrasi nasional yaitu pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan dan kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman atau gangguan dari luar. Dan yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, cakep tuh. Terus apa lagi? Sedangkan disintegrasi adalah situasi di mana tidak adanya persatuan dan kesatuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan ini dapat mengancam persatuan yang berakibat pada rusaknya tatanan sosial yang sedang dijalankan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi, diantaranya adalah kasih tahu Jen. Yang pertama, berkembangnya ideologi-ideologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila, seperti ideologi komunisme dan ideologi neoliberalisme. Yang kedua, adanya golongan-golongan maupun kelompok masyarakat yang tidak mengikuti aturan, baik aturan daerah dan negara secara benar dan baik. Yang ketiga, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin dan pengelola negara. Yang keempat, norma-norma yang sebelumnya berlaku di masyarakat menjadi sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya untuk mencapai cita-cita rakyat. Dan yang terakhir, kurangnya sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan daerah dan negara. Bah, bener banget tuh Jen. Tapi contohnya apa ya? Oh, gue tahu. Apa tuh, Dave? Salah satu contoh kasusnya adalah ada beberapa warga menyebarkan hoaks mengenai kebangkitan PKI dan penculikan ulama. Dari pengungkapan itu, 4 orang tersangka diamankan secara bersamaan di 4 kota yang berbeda, yakni Jakarta, Bali, Pangkal Pinang, dan Sumedang. Bukan hanya itu saja, para pelaku juga tak segan-segan untuk menyerang siapapun yang dianggapnya orang itu merupakan musuhnya atau lawannya. Ini adalah hal yang berbahaya karena mengancam NKRI. Dengan banyak muncul ujaran kebencian, ujaran kasar, fitnah, hingga upaya provokatif mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Oh gitu. Terus cara mencegahnya gimana Dave? Hal ini bisa dicegah dengan hukum di Indonesia yang lebih ditegakkan sehingga akan mengurangi angka penyebaran hoaks, serta dengan meningkatkan toleransi antar masyarakat agar masyarakat tidak sembarang menyebarkan hoaks yang bisa menimbulkan konflik
yang mengancam kesatuan negara. Gue sempet baca juga nih. Ada berita rasialisme mahasiswa Papua di Surabaya yang mengakibatkan terjadinya demo besar di Manokwari dan Jayapura. Demonstrasi besar ini terjadi akibat tindakan aparat Polrestabes Surabaya yang mendobrak asrama mahasiswa Papua Barat di Surabaya, lalu meringkus 42 sampai 43 mahasiswa penghuni asrama tersebut. Sebelumnya, mahasiswa sudah terkepung tak bisa keluar masuk asrama. Nah, hal ini juga nih menunjukkan bahwa masyarakat tuh sebenarnya belum bisa menerima perbedaan di antara mereka. Itu bisa memicu disintegrasi dong. Iya, bener banget tuh Dave. Nah, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang, perlu kesadaran diri dari setiap individu dalam memperlakukan sesama. Pihak kampus juga perlu memberikan penyuluhan tentang seberapa penting persatuan untuk NKRI dan apa bahayanya apabila terjadi perpecahan di Indonesia. Terus, siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Selain pihak individu dan pihak kampus, pihak yang berwenang seperti polisi juga harus bergerak cepat dalam menangani demo yang berlangsung agar tidak mempengaruhi hal-hal lain di sekitarnya. Nah, kasus selanjutnya adalah pelarangan penggunaan hijab di Bali, baik pelarangan di sekolah maupun di tempat kerja. Ada juga nih berita pelarangan karyawan supermarket ternama untuk menggunakan hijab dan peci yang dianggap sebagai simbol agama Islam. Meskipun sebenarnya peci termasuk pakaian dan simbol nasional bangsa ini. Waduh, kacau. Nggak bisa gini nih. Iya, betul banget. Maka dari itu, perlu adanya toleransi yang kuat antar umat beragama. Kita sendiri tahu bahwa agama adalah masalah sensitif yang mudah sekali menimbulkan perpecahan. Maka, sebagai masyarakat Indonesia yang bijak, kita perlu menghargai agama semua orang. Sebenarnya, selain kasus-kasus tentang disintegrasi, ternyata banyak juga loh Jen, kasus integrasi yang ada di Indonesia. Gue pernah denger tuh. Budaya berbagi lahan parkir di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang mencerminkan toleransi antar umat beragama terus terjaga hingga kini. Pada serangkaian ibadah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, masjid terbesar di Asia Tenggara itu kembali menyediakan lahan parkir bagi jemaat katedral. Kapolsek Sawah Besar Kompol Mirzal Maulana mengatakan, kedua tempat ibadah itu memang selalu menjaga toleransi antar umat beragama setiap hari raya atau peringatan keagamaan. Salah satu wujudnya berbagi lahan parkir. Mantap kali kau. Yo, Imen. Makasih. Lah, apa sih Jen? Kerja bagus, menteri-menteriku. Nah, yang terakhir nih, salah satu kegiatan yang bisa kita contoh adalah gotong royong masyarakat Desa Sekar Biru, Bangka Barat yang membuka areal kuburan warga Tionghoa di Dusun Parit 4, desa setempat. Gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk upaya memelihara kebersamaan dan kekompakan tanpa memandang etnis. Warga Dusun Parit 4 menyebutkan, gotong royong ini juga sebagai bentuk harmonisasi hubungan warga antar etnis. Wah, itu keren banget sih. Jadi pengen nyanyi dah. Nyanyi lagu apa ya enaknya? Lagu Satu Nusa Satu Bangsa cocok nih. Gaskeun.